Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Frendi Argadinata selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam serta teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Dahlia Ardani dengan nomor NIM 12610320130 serta rekan saya Novelia Dian Asmara dengan nomor NIM 12610320101, Anda Deta Febrianti dengan nomor NIM 1261032011033, dan Siti Nur Azizah dengan nomor NIM 1261032011034 yang akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan judul Perbudakan dalam Islam. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Materi pertama, yaitu kedudukan wanita dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut harus dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri manusia, agar kita bersikap ekstra hati-hati terhadapnya, bukan untuk merendahkannya. Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan berpengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang solehah, tak kala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Ini disebutkan dalam firman Allah, dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya tadi. B. Perbudakan dalam Islam. Budak dalam bahasa Arab disebut abd, yang berarti sebagai pembantu. Mengabdi, taat, merendahkan diri atau seorang hamba sahaya yang dibeli serta dimiliki. Hamba sahaya atau budak adalah orang yang berada dalam kekuasaan musuh yang dimana dapat diperlakukan semena-mena oleh penawannya, serta dapat diperjualbelikan seperti barang dan tidak memiliki hak asasi manusia. Menurut bahasa Al-Abid artinya ialah budak, hamba sahaya atau seseorang yang kehilangan kemerdekaannya. Sedangkan abid menurut istilah adalah seseorang yang benar-benar pasrah dan tunduk kepada kehendak Allah. Dari segi penggunaan kata tersebut digunakan dalam Al-Quran untuk hambanya yang banyak dosa. Seorang budak adalah milik tuannya. Ia harus taat, mematuhi, serta menjalankan semua perintah dan tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya. Perbudakan merupakan segala proses dan cara perbuatan membudak atau membudakkan. Perbudakan modern atau modern slavery merupakan kondisi seseorang memperlakukan orang lain yang sudah ia beli sebagai properti kepunyaannya, sehingga terampas kemerdekaan budak tersebut lalu dieksploitasi untuk kepentingan orang untuk melaksanakan praktik perbudakan. Said Qutb berpendapat bahwa budak merupakan orang yang diselamatkan oleh keadaan situasi ekonomi dari suatu perbudakan, namun mereka berebut juga untuk dijadikan sebagai budak, di mana mereka atau para budak berebut di pintu tuannya, berdesak-desakan dan memberikan jasa, bahkan dengan sendirinya mereka meminta untuk dibelenggu dan dirantai kakinya, sebab itu semua ialah kehormatan bagi mereka karena menggunakan baju perkhidmatan yang paling megah dan paling didambakan. Semua mereka lakukan semata-mata untuk menyenangkan hati tuannya, agar mereka tidak diusir dan dipecat dari pekerjaannya. Budak merupakan orang yang juga melarikan diri dari kemerdekaannya sendiri, karena mereka berpikir kemerdekaan dengan kehormatan ialah suatu hal yang dirasa terlalu berat. Mereka memilih dijadikan budak karena bila dilepaskan dan mereka merdeka, maka mereka akan tersesat serta terlontang-lanting di dalam keramaian masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa budak menurut Said Qutb ialah orang yang meminta dirinya untuk dijadikan pesuruh atau budak tanpa ada paksaan, diperjualbelikan orang lain atau pihak ketiga.
Berdasarkan tafsir Sayyid Qutb, bahwa masalah perbudakan adalah murni masalah urgensi atau wajib dalam keadaan. Jadi selanjutnya perdamaian dan peperangan dalam Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, diwajibkan atas kamu memiliki, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah memerintahkan perang kepada umat Islam. Namun sebenarnya umat Islam merasa berat dan tidak senang terhadap peperangan. Jiwa umat Nabi Muhammad SAW sudah terdidik untuk cinta perdamaian, sehingga ketika turun ayat ini Allah menambahkan dengan kalimat wa huwa kurhul lakum, yang berarti padahal itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ada aturan perang dalam Islam, antara lain pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit tidak boleh ada yang diperangi. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Gagasan negara internasional dalam Islam. Nahid Samur mengkategorikannya sebagai pendekatan generasi ketiga dari pendekatan negara ketiga terhadap hukum internasional. Prinsip-prinsip pokok hukum Islam dalam hukum internasional itu kemudian perlu dikampanyekan sebagai prinsip yang juga dapat diterima oleh masyarakat internasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menarik prinsip-prinsip pokok tersebut sebagai sumber hukum dalam hukum internasional, sebab sumber hukum merupakan hal terpenting dalam mempelajari suatu sistem hukum. Dalam hubungan internasional Islam yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip, yakni pertama, hubungan internasional dilandasi dengan prinsip untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Prinsip perdamaian memiliki doktrin sebagai berikut. 1. Umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. 2. Al-Quran telah menggariskan suatu ketentuan asasi agar manusia senantiasa menghormati perjanjian tersebut, termasuk perjanjian perdamaian. 3. Perang hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan khusus, yakni apabila keamanan dan pertahanan negara terancam oleh pihak musuh. 4. Islam tidak membenarkan dan melarang paksaan dan kekerasan. 5. Islam mengajarkan agar perdamaian itu dimulai dari hubungan perorangan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, dipersilakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.